Halo sahabat online. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, KOMEN, dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menarik dan inspiratif lainnya. Hari ini, kita akan menyaksikan sebuah kisah spesial yang menyentuh hati, tentang cinta, pengabdian, dan perjalanan panjang dua tokoh besar negeri ini. Inilah cerita Ibu Negara, kisah fiksi emosional antara Pak Prabowo dan Titik Soeharto, yang menyatukan kekuatan cinta dan bangsa dalam satu lembaran sejarah baru. Yuk, simak kisah lengkapnya sampai akhir, dan siapkan hati kalian. Matahari siang itu menyinari halaman Istana Merdeka dengan lembut, seolah mengerti bahwa pertemuan hari ini bukan sembarang pertemuan. Di balik jendela kaca besar ruang tamu istana, Pak Prabowo Subianto berdiri tegap mengenakan seragam dinas lengkap. Sudah bertahun-tahun ia menempati posisi penting di pemerintahan, tetapi hari ini terasa berbeda. Sebuah undangan makan siang dari presiden bukan hal baru, tetapi tamu yang diundang bersamanya itu yang membuat hatinya bergetar. Titik Soeharto melangkah masuk, mengenakan kebaya hijau zamrud, senyumnya tenang tapi menohok hati Prabowo yang menyimpannya dalam kenangan panjang. "Mas Prabowo," ucapnya lembut sambil mengangguk hormat. "Mbak Titik," balas Prabowo sambil sedikit membungkuk, mencoba menahan riak rasa di dadanya. Keduanya duduk berseberangan di meja makan yang telah disiapkan secara khusus di sisi taman. Presiden hanya hadir sebentar untuk menyapa, lalu memberi ruang bagi dua orang ini untuk berbincang lebih personal. "Sudah lama, ya," ujar Titik sambil memainkan sendok di tangannya. "Lebih dari 2 dekade," jawab Prabowo, matanya menatap jauh ke kolam ikan. Percakapan awal mereka sederhana, tentang kesehatan, kegiatan sosial, hingga perkembangan politik terkini. Namun di balik kata-kata ringan itu, ada percikan masa lalu yang tidak bisa ditepiskan. Titik masih memiliki aura yang sama seperti saat mereka pertama kali bertemu di masa muda. Dan Prabowo, meski telah jadi tokoh besar bangsa, tetap merasa kecil di hadapan kenangan bersamanya. "Kamu masih suka menulis puisi, Mas?" tanya Titik tiba-tiba. Pertanyaan itu menusuk. Prabowo hanya bisa mengangguk, malu tapi bangga. Ia masih menyimpan semua puisi yang pernah ia tulis untuk Titik. Dan ternyata, begitu pula dengan Titik, ia menyimpannya. Siang itu bukan hanya pertemuan dua orang mantan, tapi dua insan yang belum benar-benar selesai. Hari-hari berlalu cepat setelah pertemuan di Istana Merdeka. Namun, gema percakapan itu masih membekas di hati Prabowo. Ia duduk di ruang kerjanya di Kementerian Pertahanan, merenungi foto lama yang diam-diam selalu ia simpan di laci paling bawah. Foto itu memperlihatkan dirinya dan Titik saat masih muda, tersenyum di kebun belakang cendana. Kenangan itu datang bertubi-tubi, mengisi ruang-ruang kosong yang selama ini ia isi dengan pekerjaan dan perjuangan. Sore itu, seorang ajudan datang membawakan surat undangan khusus dari Titik Soeharto. Tanpa ragu, Prabowo membuka surat itu. Isinya sederhana namun menyentuh, ajakan untuk menghadiri acara pengajian keluarga di kediaman Titik. Ia terdiam, mencoba memahami isyarat di balik undangan tersebut. Apakah ini hanya pertemuan kekeluargaan biasa? Atau sebuah tanda bahwa masa lalu ingin hadir kembali? Hari undangan pun tiba. Prabowo mengenakan batik coklat tua, rapi dan elegan, wajahnya penuh harap namun tetap tenang. Setibanya di rumah Titik, ia disambut hangat oleh keluarga besar cendana. Aura rumah itu belum banyak berubah, aroma melati dan kayu jati masih menyatu dengan sejarah panjang keluarga tersebut. Titik menyambutnya di pintu dengan senyum tulus. "Terima kasih sudah datang, Mas," katanya lirih. Pengajian berlangsung hikmat, doa-doa dipanjatkan, dan setiap lantunan ayat terasa menenangkan. Namun, hati Prabowo tetap bergetar saat sesekali mencuri pandang ke arah Titik. Ada ketenangan dalam sosok perempuan itu yang tak pernah berubah. Usai acara, mereka duduk di teras belakang, hanya berdua. "Mas, aku tahu kita sudah menjalani jalan yang berbeda. Tapi kadang, aku bertanya-tanya, apakah kita masih punya kesempatan?" Pertanyaan itu menggema dalam dada Prabowo.
Ia tidak langsung menjawab. Sebaliknya, ia menggenggam tangan Titik perlahan, lembut tapi penuh makna. Kesempatan itu tidak akan pernah tertutup, Bak. Kalau kita masih percaya. Senja menyelimuti langit Jakarta saat dua hati lama mulai membuka lembaran baru. Beberapa minggu setelah pengajian di rumah Titik, suasana politik nasional mulai menghangat menjelang reshuffle kabinet. Media mulai ramai berspekulasi tentang manuver elit politik, dan nama Titik Soeharto kembali menjadi sorotan. Di balik layar, sebuah wacana mulai beredar, Titik dicalonkan untuk memegang peran penting dalam bidang kebudayaan dan ketahanan keluarga. Tentu saja hal itu mengundang beragam reaksi, sebagian mendukung karena sosoknya yang santun dan nasionalis, sebagian lain menganggapnya hanya bayang-bayang masa lalu Orde Baru. Prabowo, meski sibuk dengan urusan pertahanan negara, diam-diam ikut menjaga isu itu agar tidak liar. Ia tak pernah terang-terangan membela Titik, tapi orang-orang terdekatnya tahu bahwa setiap langkah Prabowo selalu memperhitungkan perasaan terdalamnya. Di antara jadwal padatnya, Prabowo sering menyempatkan waktu untuk bertemu Titik secara pribadi. Mereka berbicara tentang pendidikan, keluarga, bahkan tantangan perempuan Indonesia di era digital. Dalam setiap diskusi itu, benih kerjasama makin kuat tumbuh. Titik pun mulai aktif dalam kegiatan sosial yang melibatkan program-program kementerian, membuat publik mulai menyorot kedekatan mereka. Desas-desus soal kembalinya, duet lama, pun berembus. Di ruang rapat kabinet, Prabowo mulai mengusulkan program berbasis keluarga dan ketahanan moral bangsa. Ia tak menyebut nama Titik secara langsung, tapi arah dan ide-idenya mencerminkan nilai-nilai yang dulu mereka perjuangkan bersama. Di rumahnya, Titik membuka kembali buku-buku catatan lamanya tentang program ibu dan anak, kesehatan desa, serta seni tradisional. Ia mulai merasa bahwa dirinya tak sekadar bagian dari masa lalu, tapi juga memiliki tempat untuk masa depan bangsa. Suatu malam, saat makan malam bersama, Prabowo berkata, bangsa ini butuh sentuhan ibu, bukan hanya kekuatan ayah. Titik tersenyum. Ia mengerti. Kata-kata itu tak hanya menyiratkan peran negara, tapi juga perasaan Prabowo yang makin terbuka. Saat itu pula, sebuah janji dalam hati mereka berdua mulai terbentuk, saling mendukung, dalam cinta dan pengabdian. Kedekatan Prabowo dan Titik semakin menjadi sorotan publik. Foto mereka yang tertangkap kamera sedang menghadiri acara budaya bersama viral di media sosial. Tagar-tagar Prabowo Titik kembali ramai, membuat jurnalis politik berlomba-lomba mengulas sejarah cinta mereka. Tak semua pihak senang dengan kemunculan kembali Titik ke panggung nasional. Beberapa tokoh politik merasa terganggu, khawatir dengan kekuatan simbolik keluarga cendana yang masih kuat di akar rumput. Intrik mulai dijalankan. Sebuah portal berita online memuat artikel lama tentang perceraian mereka, dikemas dengan narasi miring. Namun publik justru merespon dengan empati. Banyak yang melihat keduanya sebagai simbol rekonsiliasi dan kedewasaan. Titik tetap tenang. Ia memilih tidak menanggapi isu negatif itu dan tetap fokus pada program sosial yang mulai ia gagas. Di sisi lain, Prabowo melakukan pendekatan diplomatik dengan elit politik untuk membuka jalan kembalinya Titik dalam pemerintahan. Di antara para menteri, hanya beberapa yang tahu bahwa hubungan mereka lebih dari sekadar kolaborasi. Dalam rapat kabinet terbatas, Presiden menyebut pentingnya peran ibu bangsa dalam transformasi sosial. Banyak yang membaca pernyataan itu sebagai restu tersirat. Malam harinya, Prabowo menelepon Titik. Kita harus kuat, Mbak. Badai ini hanya ujian awal. Titik menjawab dengan tenang, aku sudah melewati badai yang lebih besar dari ini. Sekarang, aku siap. Hubungan mereka tak lagi sekadar kenangan, tapi mulai menjadi kekuatan moral dan simbol harapan di mata publik. Kamar pribadi Prabowo mulai dipenuhi dengan dokumen kerjasama antar lembaga yang melibatkan peran aktif perempuan. Ia tahu, perubahan besar sedang dimulai. Dan di tengah semua itu, Prabowo dan Titik saling menguatkan sebagai dua jiwa yang disatukan oleh cinta dan panggilan bangsa. Isu boleh datang dan pergi,
tapi tekad mereka sudah bulat mengabdi bersama. Sebuah malam di bulan Juni menjadi momen yang tak terlupakan. Prabowo mengundang Titik untuk makan malam pribadi di rumah dinas Kertanegara. Bukan pertemuan politik, bukan acara negara, hanya dua hati yang ingin berbicara jujur. Makanan disajikan sederhana, nasi goreng kampung, sate ayam, dan es kelapa muda, seperti masa muda mereka dulu. Mereka banyak tertawa malam itu, membicarakan masa kecil anak-anak mereka, hingga momen-momen lucu selama kampanye dulu. Setelah makan, Prabowo mengambil sebuah kotak kecil dari lemari. Tanpa kata-kata panjang, ia membuka kotak itu dan mengeluarkan cincin emas putih sederhana. "Aku tahu usia kita tak muda lagi, tapi aku tak ingin menua tanpamu," katanya lirih. Titik terdiam, matanya berkaca-kaca. Cincin itu bukan sekadar simbol cinta, tapi juga bentuk penghargaan dan keberanian memulai kembali. Ia menggenggam tangan Prabowo dan mengangguk pelan. "Mas, kalau ini jalan kita, aku siap," ucapnya lembut. Mereka tidak membuat pengumuman besar. Tidak ada pesta, tidak ada publikasi. Hanya keluarga terdekat yang tahu bahwa cinta lama kini telah menemukan tempatnya kembali. Tentu saja, keputusan itu membuat riak dalam lingkaran kekuasaan. Namun banyak yang justru merasa langkah Prabowo itu membuatnya semakin manusiawi dan hangat di mata rakyat. Media mulai mengendus kabar lamaran itu, tapi belum ada konfirmasi resmi. Dalam rapat terbatas keesokan harinya, Prabowo terlihat lebih tenang, lebih damai. Sementara Titik mulai menyusun rencana besar, membentuk Yayasan Pendidikan Nasional berbasis keluarga. Keduanya tak hanya kembali sebagai pasangan, tapi sebagai mitra perubahan sosial. Dan lamaran diam-diam itu menjadi awal dari kisah baru yang mereka tulis bersama, tanpa perlu tepuk tangan ramai. Presiden akhirnya mengangkat Titik Soeharto sebagai Ketua Dewan Nasional Ketahanan Keluarga dan Budaya. Jabatan ini memang bukan ibu negara secara konstitusional, tapi publik sudah memberi gelar itu dengan tulus. Acara pelantikan diadakan sederhana namun hikmat di Istana Bogor. Titik tampil anggun dengan kebaya putih, didampingi Prabowo yang tersenyum penuh haru. Publik menyambutnya hangat. Banyak yang mengatakan ini era baru di mana cinta dan pengabdian berjalan beriringan. Pidato pertamanya menyentuh hati banyak orang, khususnya kaum ibu dan anak-anak. "Ketahanan bangsa dimulai dari ketahanan keluarga," katanya penuh semangat. Setelah pelantikan, Titik langsung terjun ke lapangan, mengunjungi desa-desa, mendengarkan keluhan ibu-ibu dan guru-guru. Ia tak hanya menjadi simbol, tapi pemimpin sejati. Sementara Prabowo terus mendampinginya dari belakang, sesekali hadir dalam program besar yang mereka jalankan bersama. Hubungan mereka semakin kokoh, meski tetap jauh dari sorotan berlebihan. Di kalangan elit politik, banyak yang mulai belajar dari mereka bahwa kerjasama harus dilandasi rasa hormat dan cinta yang tulus. Anak-anak mereka juga mulai terlibat, aktif dalam kegiatan sosial dan pendidikan, menciptakan generasi kepemimpinan baru. Sebuah era keluarga nasionalis yang berwibawa, namun tetap membumi. Dan di mata rakyat, Titik bukan hanya mantan istri jenderal, tapi sosok ibu negara dalam makna sejatinya. Dalam setiap programnya, ia menyelipkan kasih sayang dan nilai-nilai keluarga. Prabowo kini tak hanya dikenal sebagai tokoh militer dan politik, tapi juga suami penuh cinta. Dan bersama, mereka membentuk kekuatan moral yang menginspirasi banyak orang. Ibu negara bukan sekadar posisi, tapi peran suci yang kini dijalankan dengan hati. Tahun pun berganti, banyak perubahan terjadi di pemerintahan dan masyarakat. Namun satu hal tetap sama, pengabdian Prabowo dan Titik yang tak pernah kendur. Di sebuah wawancara televisi nasional, mereka tampil berdua untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Wartawan bertanya, "Apa yang membuat kalian kembali bersama?" Prabowo menjawab, "Kami tidak pernah benar-benar berpisah. Hanya jeda." Titik menambahkan, "Cinta itu seperti bangsa ini, perlu dirawat walau kadang diuji badai." Kata-kata itu viral. Banyak anak muda merasa tersentuh dan terinspirasi.
Pasangan ini bukan lagi sekadar tokoh politik, tapi simbol harapan dan ketulusan. Yayasan yang mereka dirikan berkembang pesat, mencetak generasi muda berkarakter dan tangguh. Mereka rutin turun ke lapangan bersama, tak kenal lelah di usia yang mulai senja. Di balik semua itu, rumah tangga mereka kembali hangat seperti dulu. Malam-malam diisi dengan membaca buku, mendengar musik keroncong, dan menulis catatan harian. Mereka tidak menginginkan gelar-gelar besar lagi. Cukup dikenang sebagai dua orang yang pernah mencintai negeri ini dengan cara paling murni. Dan ketika suatu hari keduanya duduk berdua di taman belakang istana, Prabowo menggenggam tangan Titik. "Kalau nanti aku pergi lebih dulu, jaga bangsa ini untukku," katanya. Titik tersenyum, air matanya jatuh perlahan. "Kalau aku duluan, teruskan perjuangan kita." Mereka tahu, waktu tidak selamanya bersama. Tapi cinta dan pengabdian itu akan abadi. Dan sejarah akan mencatat, bahwa seorang ibu negara sejati bukan dipilih oleh konstitusi, tapi oleh cinta dan pengorbanan. Akhir dari kisah, namun awal dari inspirasi yang tak akan pernah usai. Wah! Sungguh kisah yang mengharukan dan penuh makna, ya, sahabat online. Cinta yang tulus, perjuangan bersama, dan semangat untuk bangsa, semua terangkum indah dalam cerita Ibu Negara. Kalau kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, KOMEN, dan subscribe channel ini, ya. Bagikan juga ke teman-temanmu agar mereka bisa ikut merasakan inspirasi dari kisah ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya yang tak kalah seru, hanya di channel Sahabat Online. Stay safe, stay